dalam melaporkan ke Bawaslu kita harus mengisi dulu pertama-tama formulir B1. Ya, B1 itu kita mungkin harus mempersiapkan diri tentang data-data pelapor dan terlapornya siapa gitu. Misalkan ada politik uang atau mendapat WA atau surat atau amplop, bisa dilihat di situ kan, di amplopnya itu tertulis oleh siapa, partai kah, nama caleg kah, atau nama paslon, itu yang harus disebutkan sebagai terlapornya nanti. Dan juga kita mesti tahu itu pelapornya kapan dan 5W1H ya, kapan, di mana dan sebagainya. Uraian-uraian itu nanti kan dikategorikan pelanggarannya kapan ya kan, waktu dengan 5W, prinsip 5W1H itu kita bisa melihat waktu, siapa, bagaimana caranya dikasih uraiannya, itu aja itu peristiwa kejadiannya. Yang kedua, kita juga secara formal juga harus menyiapkan secara administrasi ya KTP pelapornya, jadi NIK udah harus ada. Di Jaga Pemilu kita bisa pakai kalau dia relawan sebenarnya sudah enak karena sudah diisi semuanya, kita tinggal cetak saja kemudian kita serahkan. Kemudian kita juga pasti akan ditanyakan ke Bawaslu karena kita Jaga Pemilu sudah terakreditasi, kita tunjukkan aja nomor sertifikat akreditasinya. Nah, kemudian soal bukti-bukti pendukung ya, ini juga harus dilengkapi, misalnya foto-foto bisa di print out itu kan, kemudian juga kalau video dikasih linknya atau disimpan di dalam CD bisa. Kemudian link berita juga harus di print out juga, ya kan kadang-kadang kita bisa mendapatkan media online. Jadi sumbernya itu bisa dari si pelapornya sendiri yang ada di peristiwa, di foto atau di video dengan kesaksian dan penjelasan yang cukup tentang peristiwa itu. Tapi kalau bisa didapat, misalnya semua orang sekarang ini kan udah pegang media gadget ya, HP atau komputer, di screenshot aja foto di dalam media sosial tersebut atau link tersebut, apakah di TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya, itu disimpan linknya. Kalau memang ada foto atau videonya di download, itu bisa diserahkan nantinya. Kemudian saksi-saksi minimal 2 orang ya kan, saksi-saksi bisa dari orang yang bisa melihat langsung kalau kejadian perkara langsung ya, bisa pelapornya juga, bisa orang lain ya kan. Misalnya kalau di TPS kan ada saksi-saksi tuh, kita bisa tanyakan mereka kayak gitu, minta alamatnya mereka untuk bersaksi juga. Karena poinnya adalah itu aja, sama seperti proses hukum pembuktian itu kan saksi-saksi penting gitu loh. Kalau nggak ada saksi mungkin cuma saksi aja kurang, mesti paling nggak 2 ya. Kemudian juga formulir bukti-bukti di print out 3 rangkap, itu yang juga diperlukan. Jadi ini masalah teknis itu memang 3 rangkap, tapi kalau setidaknya udah ada masternya kan kita bisa fotokopi lebih mudah dan disimpan dalam soft copy juga, kita bisa scan ya kan, bisa di flash disk atau di CD gitu loh. Nah, kemudian lanjut ke cara bagaimana melaporkannya. Setelah kita bisa lapor itu, dapat laporan, bisa ditindaklanjuti, itu menjadi soal yang berikutnya. Karena buat apa kita melapor kalau tidak ditindaklanjuti? Ya, kita harus buat kronologi secara detail ya, dilampirkan bukti-bukti dan saksi 2 orang dan tidak melewati waktu 7 hari. Jadi kata 7 hari itu diingat-ingat, tidak boleh lebih dari saat pelanggaran. Misalnya hari ini tanggal 10 misalnya, kita tidak boleh lebih dari tanggal 17 melaporkan kejadian peristiwa itu. Kalau kita laporkan tanggal 10, peristiwa 10, kita masuk 3 masuk, hari keempat masuk, 5 masuk, ke 7 ke 8 dia udah nggak bisa lagi diterima. Paling ini kalau sisa-sisa ini tetap bisa kita kasih ke Bawaslu ataupun menjadi bahan penelitian Jaga Pemilu bahwa kecurangan itu ada. Artinya yang tidak terlaporkan bukan berarti tidak ada pelanggaran. Ini masalah formalitas pelaporan.